Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retma Widianingsih dari PG PAUD Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar pendidikan secara global. Pengertian pendidikan secara umum adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar serta terencana demi mewujudkan keadaan belajar serta sistem evaluasi untuk anak dan peserta didik dengan aktif menumbuhkan kemampuan yang ada pada diri seseorang demi menumbuhkan pengetahuan spiritual, cara pengendalian diri, potensi seseorang, dan kecerdasan, nilai-nilai kepribadian, akhlak, serta keterampilan. Nah, dengan kata lain, pendidikan merupakan sistem evaluasi bagi peserta didik agar dapat mengetahui, memahami, serta menjadikan manusia lebih kritis saat berpikir. Berikut landasan dari pengertian pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 bab 6 pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa di Indonesia memiliki 3 jalur pendidikan, yakni pendidikan formal, non-formal, dan informal, di mana ketiganya berfungsi saling melengkapi satu sama lain. Sehingga secara umum, pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang sistematis dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pembagian pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Contoh pendidikan formal sejak TK sampai SMA atau bahkan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara terstruktur serta berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil dari pendidikan formal, namun harus melewati prosedur penilaian penyertaan oleh institusi yang ditunjuk oleh pemerintahan sebuah negara atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pendidikan informal, yakni pendidikan mandiri yang diterima atas kemauan dan kesadaran diri sendiri oleh peserta didik. Biasanya pendidikan informal didapat dari keluarga serta lingkungan sekitar, dapat berupa kegiatan belajar. Hasil dari pendidikan informal beberapa diakui sama dengan pendidikan non-formal. Peserta didik sewajarnya memperoleh pendidikan informal yang dimulai sejak lahir. Dari gambaran pengertian pendidikan secara umum di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh manusia memerlukan pendidikan, tidak memandang dia siapa, dari mana, dan berasal dari kalangan apa. 3 macam pendidikan tersebut sebisa mungkin untuk ditempuh secara keseluruhan. Mendapatkan pendidikan akan mengubah pribadi menjadi lebih berkualitas, berpikir kritis, serta memandang segenap sesuatu ke arah yang lebih baik melalui jalur pendidikan yang telah diatur dalam undang-undang. Seluruh masyarakat Indonesia bisa menjalankan pendidikan formal, non-formal maupun informal. Tidak ada alasan kesulitan akses,
Sebab pendidikan dapat mudah didapat bergantung dari kesadaran murid. Jalur pendidikan dilakukan sebagai upaya pengembangan diri pribadi sehingga meningkatkan potensi peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.